Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membawakan materi mengenai keperawatan Islami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifuddin. Nama saya Nurul Al-Munawwaroh. Nama saya Izin untuk share screen. Yang pertama, sejarah keperawatan Islami. Rufaidah adalah perawat profesional pertama pada masa sejarah Islam. Beliau hidup di masa Nabi Muhammad SAW di abad pertama Hijriah atau abad ke-8 sesudah Masehi, dan diilustrasikan sebagai perawat yang teladan, baik, dan memiliki sifat empati. Rufaidah seorang pemimpin organisasi, mampu memobilisasi dan memotivasi orang lain. Rufaidah adalah public health nurse and social work yang menjadi inspirasi bagi profesi perawat di dunia Islam. Secara keperawatan Islam, talenta perjuangan dan kepahlawanan Rufaidah secara verbal diteruskan turun-menurun dari generasi perawat Islam, khususnya di Arab Saudi, dan diteruskan ke generasi modern perawat di Saudi dan Timur Tengah. Sejarah perkembangan keperawatan Islam masa pertengahan yaitu tahun 1000 sampai 1500 Masehi. Pada masa ini, negara-negara Arab membangun rumah sakit dengan baik dan mengenalkan keperawatan orang Islam. Dan di rumah sakit tersebut mulai pemisahan antara kamar perawat laki-laki dan perempuan. Sampai sekarang banyak diikuti semua rumah sakit di seluruh dunia. Pada masa modern, sekitar tahun 1500 sampai sekarang, pada masa inilah perawat asing dari dunia barat mulai berkembang dan mulai ada. Tapi pada masa ini seorang perawat bidan muslimah pada tahun 1960 yang bernama Lutfiyah Al-Khattab mendapatkan diploma keperawatan pertama di Kairo, Mesir, dan kembali ke negaranya, dan di tahun 1960 dia membangun institusi keperawatan di Arab Saudi. Sejarah perkembangan keperawatan Islam juga mencatat beberapa nama yang bekerja bersama Rufaidah seperti Ummu Amarah, Aminah, Ummu Aiman, Syafiyah, Ummu Sulaiman, dan lain sebagainya. Beberapa wanita muslim yang terkenal sebagai perawat adalah Aitab, Amanah binti Abdi Al-Ghafari, Ummu Atiyah Al-Ansyariyah, dan lain sebagainya. Silakan untuk dipelajari. Jadi Ummu Amarah adalah seorang perawat muslim yang pertama terutama di Arab Saudi dan di Timur Tengah. Yang kedua, pengertian keperawatan Islam. Suatu manifestasi dari ibadah yang terbentuk pelayanan profesional dan merupakan bagian integral dari perawatan kesehatan yang didasari pada keimanan, keilmuan, dan amal. Pengertian menurut keislaman nantinya dapat kita kaitkan kepada komponen paradigma keperawatan dalam Islam. Oleh karena itu, perlu kita memahami pengertian paradigma keperawatan dalam Islam. Yang ketiga adalah pengertian dan komponen-komponen paradigma keperawatan dalam Islam. Terbagi menjadi dua, yaitu paradigma keperawatan dan komponen paradigma keperawatan. Paradigma keperawatan adalah cara pandang, persepsi, keyakinan, nilai-nilai, dan konsep-konsep dalam penyelenggaraan profesi keperawatan yang dilakukan sepenuhnya prinsip dan ajaran Islam. Komponen paradigma keperawatan terbagi menjadi tiga, yaitu manusia dan kemanusiaan.
Manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang terbaik bentuknya dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terdiri dari jasad, roh, psikologis, di mana makhluk lainnya ada yang ada di langit dan di bumi ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia kecuali iblis. Yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal sendiri adalah lingkungan yang berada di dalam diri manusia, yaitu meliputi genetik, struktur, dan tubuh, psikologis, dan interspiritual. Sedangkan lingkungan eksternal, yaitu lingkungan sekitar yang berada di luar diri manusia secara langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi kesehatan maupun perawatan, meliputi lingkungan fisik, biologis, sosial, kultural, dan spiritual. Dan yang ketiga, sehat dan kesehatan. Sehat adalah suatu keamanan sejahtera, penuh rasa syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala dalam aspek jasmani, rohani, dan sosial. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Silakan. Prinsip-prinsip Islam dalam kesehatan. Yang pertama, agama Islam bertujuan memelihara agama, jiwa, kesehatan, dan harta benda umat manusia. Yang kedua, anggota badan dan jiwa manusia merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengutamakan peluang hidup yang lebih tinggi. Keempat, yaitu justage. Adapun yang selanjutnya yaitu peran keperawatan Islam. Yang pertama, mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam ilmu keperawatan. Islam mengajarkan kita beberapa aspek nilai-nilai yang dapat menjadikan manusia itu terlihat baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, nilai-nilai keislaman perlu diintegrasikan terhadap ilmu keperawatan yang berkembang pada saat ini. Adanya pengintegrasian ini dimaksudkan akan terciptanya seorang perawat yang bercirikan agama Islam. Adapun yang kedua yaitu mengaplikasikan nilai-nilai keislaman dalam ilmu keperawatan. Setelah adanya pengintegrasian, maka perlu adanya realisi dan daripada nilai-nilai tersebut untuk diaplikasikan praktek keperawatan. Selanjutnya, tindakan keperawatan Islami. Ada beberapa tujuan pemberian asuhan keperawatan Islami. Yang pertama yaitu menilai aspek spiritual pasien. Yang kedua, pasien mengetahui cara berzikir seperti mengucapkan kalimat thayyibah, astagfirullah, alhamdulillah. Yang ketiga yaitu pasien mengetahui cara sholat 5 waktu. Pada pasien mengalami sholat secara berdiri, maka perawat membantu dan mengajarkan tata cara sholat dalam keadaan sakit. Yang keempat yaitu pasien dapat berkomunikasi, melakukan komunikasi yang sopan antara perawat dengan pasien atau keluarga pasien, sehingga dapat menjalankan hubungan yang baik dan harmonis. Yang kelima yaitu pasien mengetahui doa ketika sakit. Dari kesimpulan semuanya yaitu keperawatan dalam Islam tidak hanya menjalankan pekerjaannya sebagai profesi, tetapi sebagai bentuk syiar Islam yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman serta mengaplikasikannya dalam praktik keperawatan. Oleh karena itu, 4 komponen dari paradigma keperawatan dalam Islam perlu untuk lebih dicermati sehingga terciptanya seorang perawat profesional yang Islami. Itulah tadi
pemaparan materi tentang keperawatan Islami dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.